Kalian pikir kalian di interview, di expose itu bukan secara sengaja? Coba pikir lagi. Bikin kalian jadi kaya, itu tugasnya kita. Tugasnya TF. Betul. Tugasnya kami membuat kalian jadi kaya. Halo teman-teman Real Trader, balik lagi dengan saya Victor Excel, ada Ibu Sasi, dan ada Pak Tito. Halo. Nah, video kali ini kami akan ngebahas satu kasus yang menurut kami ini pasti kalian pernah alamin. Oke, langsung aja ya Pak Tito ya. Ya. Jadi klien saya ada yang curhat ke saya buat sampaikan masalah dia ke Pak Tito. Jadi dia tuh udah loss gede-gedean, baru aja loss gede-gedean, dan mentalnya itu udah down-nya luar biasa Pak. Kenapa? Karena gini, dia tuh pakai aplikasi Traders Family untuk trading, untuk connect ke akun real. Oke. Gitu, apa yang kita advice udah dijalanin sama dia dan berhasil konsisten profit. Nah, setelah konsisten profit, dia ceritalah ke teman-temannya. Wah, ini gua profit nih. Dan saat itu teman-temannya langsung titip dana ke dia. Oke. Dan saat itu juga langsung loss gede-gedean. Dan saya dengar ceritanya juga miris gitu loh, udah dibantu kontrol emosi ya kan, yang bener kayak gimana, tapi balik ke pertama gitu. Gak bisa. Kenapa ya? Iya, kalau dalam kondisi sekarang nggak akan bisa karena emang lagi down-nya itu, ini down sedown-downnya. Iya. Kan karena down-nya kan bukan cuma sekedar dananya loss. Iya. Ini kan dana Dan titipan. orang. Iya. Iya kan? Karena yang namanya jadi seorang trader itu nggak seharusnya dikenal, nggak seharusnya muncul ke permukaan, nggak seharusnya terekspos. Itu nggak seharusnya. Jadi udah kesalahan besar saat kliennya Excel malah secara sengaja dengan mempromosikan dirinya sendiri, sesumbar cerita bahwa profit sekian gini. Padahal jangka waktunya pun baru sebentar. Mau bilang 3 bulan, kayak 6 bulan itu baru sebentar. Gitu loh, ini belum menjadi sebuah profesi yang benar-benar digelutin. Ya kan, tapi udah kesesumbar. Ini kan ngasih problem ke diri sendiri. Bener kan? Apalagi sampai terima titipan dana, itu udah ngasih problem ke diri sendiri. Tapi mungkin dia ngerasa pas titipan dan dikasih titipan ya seneng kali apa gimana. Pasti seneng. Pasti seneng lah. Sekarang awal dititipin dana kan seakan-akan kayak dapet pengakuan. Iya. Bener kan? Bener-bener. Tapi sekarang, oke, kalau lagi profit nih, saya nitip Excel, Sasi juga nitip Excel. Saat Excel lagi profit, kita pasti puji dong. Wih, Iya dong. Excel hebat ya. Gila, emang luar biasa. Emang top, bener kan? Coba pas lagi loss. Kira-kira Sasi bakal ngomong apa? Gimana sih, Sal? Iya. Gimana Mana nih, nih? Sel? Katanya profit. Iya, Cari-cari. terjadian yang berikutnya akan ngomong apa? Ini pasti profit nggak, Sel? Iya. Jangan sampai loss ya, Sel. Itu beban mental bukan? Iya. Itu beban psikologi bukan? Itu baru dari 1 orang Sasi. Kalau Sasinya ada 10, berisik pasti. Iya. Bener kan? Dan itu kan nggak berhenti-berhenti. Gitu loh, kita sampel lah. Sekarang kita belajar dari Warren Buffett. Warren Buffett punya satu fund management besar, seluruh dunia tahu, bener kan? Iya. Bener. Pernah nggak tim tradernya atau tim analisnya di-expose? Enggak. Nggak pernah. Enggak. Yang selalu muncul Warren Buffett dan Charlie Munger. Iya. Selalu muncul ke depan media. Timnya nggak akan pernah di-expose. Karena namanya trader yang nggak boleh mentalnya keganggu, psikologinya keganggu. Justru harus di-block ini dari dunia luar. Gitu loh. Dan itu dari situlah kita juga belajar. Di Traders Family kita punya tim trader. Kita perusahaan trading. Nggak pernah kita mengekspos tim trader kita. Iya kan? Iya, iya. Hal yang sama yang akan kita lakukan. Kita nggak akan pernah mengekspos kayak gitu-gituan. Oke. Loh Pak, tapi jadi agak kebanding kebalik sama apa rencana yang mau kita buat untuk para trader di aplikasi TF nih. Kan kita menjanjikan untuk kita mempromosikan kan. Benar. Nah sedangkan ini kan jadi nggak boleh mempromosikan. Jadi kayak kesannya tidak boleh mempromosikan karena mereka nggak boleh muncul. Dan Enggak terus ada dong, klien saya enggak. nanya juga Pak, Heeh. kapan nih dipromosiin? Saya udah segini profitnya, udah level segini. Ngerasanya udah perform. Bener-bener, udah itu perform. udah banyak Baru- lain yang nunggu-nunggu. Oke, sekarang gini. Kalau yang ngerasa kok kita belum dipromosikan sih, padahal performanya udah bagus, udah konsisten. Iya. Emangnya dari TF kalau mau mempromosikan tuh bakal bilang-bilang ya, Sasi kita mau mulai promosiin nih, siap-siap ya mentalnya goyang. Ya kan Sel, kita mau promosiin nih, siap-siap ya habis ini portfolionya meleduk. Hati-hati ya. Hati-hati ya, kan nggak mungkin. Ya kan? Kalau kita nggak pernah mempromosikan, terus dari mana teman-teman kita yang udah bergabung nih, udah pada menikmati hasil dari subscribernya. Iya. Udah pada cash out loh ini. Ya kan? Dan ini sudah terjadi selama berbulan-bulan. Ya kan? Dari mana? Kita mempromosikan.
tapi secara tertutup. Tapi kan ini nggak perlu kita sampaikan ke pemilik channel. Karena saat ini kita sampaikan, ini akan menjadi beban mental. Saat ini kita sampaikan, ini akan jadi beban psikologi bagi si pemilik channel. Ya kan? Saat mulai di copy atau mulai di subscribe dan performanya anjlok, kita stop. Bener dong? Ya. Kita akan lakukan itu secara bertahap. Jadi bukannya kita belum mempromosikan, tapi kita mempromosikan dengan cara kita. Ya kan? Karena apa? Karena tugas CTF, ini yang udah berkali-kali saya bilang, udah menjadi tugas CTF untuk membentengi para trader. Ya kan? Jangan sampai ini jadi goyang emosinya, mentalnya terganggu, akhirnya terlalu terpengaruh sama emosi. Kayak klien saya tadi ya. Dan performanya akhirnya jelek. Berarti konsep ETF ini agak berbeda sama yang di luar tahu kan Sel? Yang baru profit sedikit udah diwawancara. Wah itu terus udah gitu soalnya banyak kayak di-expose. di-expose, di interview lengkap Pak, dari nama, tinggal di mana, lahir di mana, metodenya apa. Iya. Enggak lagi nih, ya gimana ya? Kalau kita ini benar-benar perusahaan trading. Kita benar-benar di dalamnya ini ada tim trader. Ya kan kita tahu persis, nggak boleh itu dilakukan. Tim trader itu nggak boleh dikasih beban mental, beban psikologi kayak begitu. Ya mereka yang ngelakuin hal-hal seperti tadi, sengaja di interview, sengaja di expose malahan. Sorry to say, ini oknum. Kenapa saya berani bilang oknum? Simple, kita nggak usah jauh-jauh lihat Warren Buffett deh. Ya. Kita lihat aset management di Indonesia. Ada nggak mengekspos analisnya? Nggak Ada nggak mengekspos tradernya? Nggak ada. Nggak ada. Itu jelas-jelas institusi besar. Ini kan TF akhirnya mengikuti mereka kan? Bahwa institusi besar sangat tahu pentingnya menjaga mentalitas dan psikologi dari trader. Ya kan saya tampil waktu itu pas acara Meet and Greet John Paul 77. Setelah itu apa? Anjlok. Ya, Anjlok. Kita belajar dari kesalahan-kesalahan seperti itu. Ya kan, dan saat yang beredar di YouTube inilah secara sengaja mempromosikan, mengekspos orang-orang. Ini kan tujuannya sebenarnya bukan mau membantu. Bukan. Ya kan? Ini memang biar loss. Ya kan sekarang bagi kalian yang pernah di-interview, bagi kalian yang pernah di-expose, mungkin di YouTube lah, di apa, di wawancara dan tadi Excel bilang ditelanjangin. Ya kan? Secara sengaja. Dan mungkin saat itu pride kalian naik, kalian bangga, kalian happy. Coba tanya ke diri kalian masing-masing, tanya ke hati kecil kalian. Setelah itu tradingan kalian profit atau loss? Saya yakin jawabannya loss. Kan? Apalagi setelah kalian muncul di YouTube, kalian setelah selesai diwawancara, kan mulai berdatangan keluarga, teman, saudara, tetangga, semua mulai berdatangan dan tanya, apalagi sampai ada titip dana, tanya-tanya signal, gimana rasanya? Loss kan? Iya. Bener kan? Kalian pikir kalian di interview, di expose itu bukan secara sengaja? Coba pikir lagi. Awalnya sih mungkin happy ya. Awalnya happy, karena pada dasarnya semua manusia kan suka dipuji. Semua manusia suka saat dapat pengakuan, ya kan? Jadi jangan campur adukin antara popularitas dengan kesuksesan, ya kan? Apalagi dalam dunia trading, apalagi dalam profesi jadi seorang trader. Ini bukan dua hal yang bisa dicampur adukin. Tapi kalau misalkan dulu kita pernah interview TF5M, terus kontes. peserta pemenang kontes. Gini loh, beda. Sekarang kalau sifatnya trading kontes ya. Trading kontes ini kan sifatnya sebuah event. Ya kan? Kita harus memastikan bahwa ini event yang real. Memang pesertanya real. Hadiahnya kita berikan kepada orang yang real. Otomatis kan harus ada dokumentasi. Iya kan? Dari situ pun kita belajar loh. Bukannya kita nggak belajar. Oh, performanya jadi jelek. Setelah itu kita stop kok. Kan karena jadinya kita mencelakakan orang. Walaupun tujuannya buat menunjukkan dokumentasi, lah, tapi kena juga ya Pak ya? Kena, pasti kena. Pasti kena lah. Sekarang Excel selesai di wawancara, selesai di interview. Paling enggak nih, nggak usah ngomong jauh-jauh sampai udah pulang ke rumah deh. Ya kan? Saat di acara itu juga, orang-orang yang hadir, tanya nggak? Tanya lah. Langsung minta nomor telepon nggak? Iya. Pasti. Setelah itu, habis. ya kan? Bangganya sehari, stresnya berhari-hari. Benar kan? Kita stop setelah itu, kita belajar dari situ. Kan dan saat bicara di TF5M, saat di TF5M kita menginterview, kita memang panggil pemenang-pemenangnya. Bahkan setelah TF5M selesai dan aplikasi kita pertama kali kita perkenalkan, kita minta semua ganti nama channelnya. Benar kan? Kita menyarankan nama channel jangan menggunakan nama pribadi. Benar kan?
Jangan menggunakan nama yang umum. Misalkan Excel biasa menggunakan nickname AXL. Misalkan, jangan pakai AXL. Karena teman-teman Excel udah tahu, itu akan menjadi beban mental. Kita benar-benar kasih advice seperti itu. Kan kita dari awal, kita bilang, jangan mempromosikan diri sendiri. Kenapa? Beban mental. Biasa Pak, kalau udah profit, dianggapnya konsisten, over payday, ya udah deh. Iya, gitu. sebenarnya kan, Iya kan? sekarang hati kecil cuma pengen dipuji. Iya. Hati kecil cuma pengen dapat pengakuan. Betul. Kita aja yang puji kali ya Pak ya. Bener kan? Kalian tuh pengen dipuji atau pengen kaya? Itu aja simple. Iya kan? Mau kaya ya kaya. Mau popularitas. Trader sangat-sangat nggak bisa digabungin nih. Trader jangan ngejar popularitas. Jangan digabungin. Itu bahaya. Mereka ya udah tetap pasang topeng, terus ya fokus sama portofolionya aja kan, nggak perlu ngepikirin apapun lagi. Iya bener. Tugasnya para analis, tugasnya para trader, tugas kalian yang ada di aplikasi TF itu jaga portofolio kalian, bikin portofolio kalian. Bikin kalian jadi kaya, itu tugasnya kita, tugasnya TF. Betul. Tugasnya kami membuat kalian jadi kaya. Ya kan, jangan belum apa-apa tuh pengen cepet kaya, ya kan? Terus cerita ke semua teman-teman biar banyak yang langsung subscribe. Ya kan, itu kayaknya sebentaran, dapat duit sebentaran, habis itu performanya anjlok. Ya, kalian fokuslah sama jangka panjang. Ya kan, simpelnya saya ngomong nih, Spider-Man itu keren karena dia pakai topeng. Batman itu keren karena dia pakai topeng. Bener gak sih? Coba topengnya dibuka. Orang biasa. Culun. Culun. Tapi ganteng. Iya. Ya, kalau kita yang ngomong ganteng kan salah ya selalu Iya, jadinya. salah. Ya, maksudnya, ya ingat baik-baik lah di situ. Ya kan, kita trader. Ya kan, jangan ngejar popularitas. Ya kan, saya berani tampil di YouTube sekarang. Ya kan, karena saya ada tim yang menjalankan. Ya. Waktu itu saat John Paul ditampilkan, ketemu 200 orang lebih. Apa hasilnya? Anjlok. Nah, habis. Anjlok. Belajarlah dari kesalahan saya. Belajar dari kesalahan teman-temannya kita semua, kliennya Excel tadi. Itu nggak penting popularitas, yang penting kaya. Karena popularitas akan ada waktunya ya. Nantinya akan populer dengan sendirinya. Ya kan? Dan kita, balik lagi, kita akan mempromosikan dengan cara kita yang nggak mungkin kita menjatuhkan mental dan psikologi seseorang. Yap. Jadi Gitu. ya bagi teman-teman yang belum pernah ngerasain, ya kan kayak klien saya, kayak Pak Tito, semuanya, ya jangan sampai masuk ke lubang yang sama. Betul. Ya, Jangan sampai. Ya kan, sebenarnya kan kalian tinggal fokus aja ke portofolionya, ya kan, ya lakuin aja advice-nya, ya. ya kan, dan ya udah serahin aja ke kita semua. Selebihnya serahin ke kita. Biar Biarin kalian kita yang kerja. Yang kerja, kaliannya jadi kaya, semuanya happy, win-win solution. Ya, Iya. Kalau gitu, see you on the next video. Salam. bye-bye. Bye-bye.